Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmat, mahasiswa Unsia untuk kelas di SI 303 dengan NIM 230101020089. Di mana siang ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk materi kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, baik. eh saya akan melanjutkan perihal presentasinya di mana untuk materi presentasi ini akan saya upload di YouTube dan linknya akan saya eh, tag atau lampirkan di materi presentasi saya. Baik, saya lanjutkan, izin melanjutkan. Baik, untuk daftar isi materi presentasi siang ini yang akan saya sampaikan terdiri dari lima poin berdasarkan arahan atau petunjuk dari Pak Ucuk sebagai dosen saya untuk menjelaskan kelima item ini secara eh, singkat, padat, dan jelas. Poin utamanya itu. Baik, berikut adalah daftar isinya, terdiri dari lima. Yang pertama adalah menjelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan. Buatlah dalam bentuk diagram. Kedua, jelaskan proses encoding data dan modulasi yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Yang keempat, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Yang terakhir, kelima, dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer tersebut. Baik, izin melanjutkan. Jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan dan buatlah dalam bentuk diagram. Oke. Di sini adalah proses mekanisme pengiriman data di mana yang setelah saya coba kolek, cari tahu, mempelajari, di sini ada beberapa mekanisme atau proses ya. Di mana poin pertama itu adalah pengirim, yang kedua adalah router, yang ketiga adalah switch, yang keempat adalah kabel, yang kelima adalah penerima. Di sini adalah proses mekanisme pengiriman data, pengiriman data tersebut, di mana setiap komponen-komponen tersebut itu saling keterkaitan dalam hal dari mulai proses awal sebagai pengirim data sampai dengan data yang data tersebut itu diterima oleh si penerima. Seperti itulah secara garis besarnya. Baik, lanjut. Untuk komponen utama jaringan, sebelum melihat alurnya, kita perlu mengenal terlebih dahulu sebagai pemain utamanya. Yaitu yang pertama itu adalah pengiriman, yang sebelum saya paparkan tadi. Yang poin pertama, 2, 3, 4, 5 di sini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pengirim atau pengerangkat PC, HP, atau server yang memulai pengiriman data. Kedua, menerima perangkat tujuan yang akan memproses data tersebut, media transmisi, jalur fisik atau gelombang, yang terdiri dari kabel fiber optik, LAN, atau Wi-Fi sebagai medianya. Kemudian untuk protokol, aturan main komunikasi seperti TCP/IP, HTTP, atau FTP. Perangkat perantaranya itu adalah yang terdiri dari switch, router, atau access point sebagai medianya. Kemudian
Untuk mekanisme pengiriman data, proses ini umumnya mengikuti standar model OSI atau TCP/IP yang di mana enkapsulasi enkapsulasi atau pembungkusan data dari aplikasi dipecah menjadi unit yang disebut segmen. Setiap segmen diberi label berupa alamat IP dan alamat fisik MAC address disebut frame. Yang yang ketiga, routingan atau penentuan jalur. Router mencari rute terbaik di internet agar paket sampai ke tujuan tanpa menyasar. Artinya ada IP IP yang ditujunya itu harus jelas. Atau MAC address-nya yang dituju itu jelas. Atau VLAN-nya yang dituju itu harus jelas. Di mana komunikasi antara kedua arah itu, sepengalaman saya pada saat tes link di dunia telekomunikasi itu harus jelas ya. Harus clear. Dan harus requirement tersebut harus tergrab di depan. Seperti itu. Kemudian dekapsulasi. Di sisi penerima, semua bungkus alamat dilepas satu persatu hingga menyisakan data asli yang utuh. Di sini adalah diagram siklus pengiriman data jaringan, di mana poin pertama ada pengirim data. Pengirim data memulai proses dengan mengirimkan data. Kedua, data melalui jaringan. Data bergerak melalui kabel dan perangkat jaringan. Kemudian yang ketiga, konfirmasi data. Penerima mengirimkan konfirmasi kepada pengirim. Yang terakhir adalah penerima menerima data. Penerima menerima data dan memprosesnya. Seperti itu diagram sederhana siklus pengiriman data jaringan. Kemudian izin melanjutkan, jelaskan proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Di sini saya menjelaskan proses encoding dan modulasi data secara garis besarnya. Encoding data mengubah informasi menjadi format biner. Sedangkan modulasi data mengubah sinyal digital menjadi analog. Perbedaannya seperti itu secara garis besar. Oke, baik, izin melanjutkan. Pengiriman data dalam jaringan komputer pada dasarnya adalah proses memindahkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media transmisi tertentu dengan tujuan protokol yang disepakati. Yang pertama, komponen utama dalam pengiriman data terdiri dari beberapa poin. Yang pertama dari lima komponen utama itu adalah pengirim, perangkat yang membangkitkan data seperti komputer, smartphone atau server, transmitter atau pemancar, alat yang mengubah data digital menjadi sinyal. Yang ketiga, media transmisi, jalur fisik yang melalui data bisa berubah kabel yang bisa berupa kabel UTP atau fiber optik sebagai medianya, atau bisa juga tanpa kabel gelombang radio atau WiFi. Kemudian yang keempat, penerima atau receive, perangkat yang menerima sinyal dari media transmisi dan mengubahnya kembali menjadi format yang dapat dimengerti perangkat tujuan. Yang terakhir adalah protokol, sekumpulan aturan yang mengatur komunikasi agar kedua pihak saling memahami. Contohnya adalah TCP/IP, HTTP, VLAN, MAC address, dan sebagainya ya, supaya satu sama lain atau antara originating atau terminatingnya itu saling berhubungan atau saling terkoneksi, seperti itu. Baik, izin melanjutkan proses pengiriman data. Secara teknis proses ini mengikuti model komunikasi data yang terdiri dari input data, pengguna input data, pengguna memasukkan data pada perangkat pengirim. Kedua, segmentasi dan enkapsulasi. Data dipecah menjadi potongan kecil paket dan diberi label alamat asal serta tujuan berupa apa? IP address. Yang ketiga, mengubah sinyal.
Data digital 0 dan 1 diubah menjadi sinyal elektrik, cahaya atau gelombang radio. Yang keempat, transmisi. Sinyal merambat melalui media transmisi. Di perjalanan, paket data mungkin melewati beberapa perangkat perantara seperti router atau switch. Yang kelima, penerima. Penerima menangkap sinyal, merakit kembali paket-paket data tersebut sesuai urutan, dan memeriksa apakah ada kesalahan error. Outputnya, data ditampilkan kepada pengguna di perangkat tujuan. Seperti itu. Baik, lanjut. eh untuk yang poin 3, jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Nah, di sini saya ambil gambar atau coba menyimpul apa ya, mensummarize lah. Untuk bit error dalam transmisi data, impact-nya itu apa? Kerusakan fisik, sinyal sinyal mengalami distorsi saat melewati jalur. Kedua, gangguan elektromagnetik meningkatkan nilai bit yang seharusnya diterima. Yang ketiga, interference. Interference, lingkungan, cuaca buruk, atau gelombang radio yang bertabrakan. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis media transmisi beserta kelebihan dan kekurangannya. Dalam transmisi data jaringan komputer, bit error adalah kondisi di mana bit yang dikirimkan, misalnya satu, berubah menjadi nilainya yang berbeda, menjadi nol saat diterima. Hal ini terjadi karena sinyal yang merambat melalui media transmisi mengalami gangguan fisik atau elektromagnetik. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa bit error itu terjadi. Yang pertama adalah noise, derau. Noise adalah sinyal acak yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam sistem yang masuk ke dalam sistem komunikasi. Kedua, attenuation, pelemahan sinyal, yaitu semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sinyal yang melalui kabel seperti tembaga atau fiber, maka energinya akan semakin berkurang atau melemah. Jika sinyal menjadi terlalu lemah, perangkat penerima akan kesulitan membedakan antara sinyal biner satu dengan tegangan rendah yang dianggap nol. Nah, izin menambahkan sedikit dari poin attenuation atau pelemahan sinyal ini, kalau misalkan saya di network komunikasi fiber optik, di mana kalau misalkan dB-nya itu apa kecil ya, dB-nya kecil, maka kita akan tambahkan seperti dB attenuator di switch tersebut pada saat di patching di patch port untuk memaksimalkan atau menambah sinyal atau power dB-nya tersebut sehingga dari originating sampai ke terminating itu penyampaiannya itu eh, tidak terganggu seperti itulah poinnya. Baik, lanjut. Ketiga, interference elektromagnetik. Interferensi terjadi ketika kabel data berada dekat dengan sumber gelombang elektromagnetik, seperti kabel listrik tegangan tinggi, lampu neon, atau perangkat radio. Gelombang dari luar, gelombang dari luar ini menabrak sinyal data di dalam kabel dan mengubah bentuk gelombangnya. Kemudian yang keempat, crosstalk. Crosstalk adalah gangguan yang terjadi ketika sinyal dari suatu kabel bocor ke kabel lain yang berada di dekatnya. Hal ini sering terjadi pada kabel tembaga seperti UTP yang tidak terlindungi dengan baik, unshielded, di mana transmisi di satu kepasangan kabel mengganggu pasangan kabel di sebelahnya. Yang kelima ada distorsi. Media transmisi memiliki karakteristik yang tidak sempurna. Sinyal terdiri dari beberapa frekuensi dan terkadang frekuensi yang berbeda, merambat dan kecepatan yang sedikit berbeda. Hal ini menyebabkan sinyal sampai dengan tujuan dengan bentuk yang berantakan atau tumpang tindih, sehingga penerima salah mengartikan bit tersebut. Oke, izin melanjutkan lagi.
Jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Pertama, di sini saya udah mensummarize juga mengungkap metode untuk meminimalkan bit error. Yang pertama adalah teknik pengkodean. Yang kedua, mono- modulasi dan frekuensi. Ketiga, pengulangan dan pengiriman ulang. Keempat, pemantauan dan analisis saluran. Baik, lanjut. Untuk meminimalkan terjadinya bit error secara maksimal dalam transmisi data, kita harus menangani dua sisi, baik dari sisi fisik maupun dari sisi logik. Pertama, peningkatan kualitas media transmisi sisi fisik. Cara paling efektif untuk mengurangi bit error adalah dengan memastikan jalan yang dilalui data sebersih mungkin dari gangguan. Kedua, penggunaan shield pelindung menggunakan kabel yang memiliki pelindung logam seperti kabel STP atau kabel koaksial untuk menangkal interferensi elektromagnetik. Ketiga, fiber optik. Menggunakan kabel tembaga dan fiber optik adalah solusi maksimal karena menggunakan cahaya fiber optik kebal terhadap gangguan listrik petir dan tidak mengalami crosstalk. Keempat, repeater dan amplifier. Untuk mengatasi pelemahan sinyal, attenuation pada jarak jauh, perangkat ini dipasang untuk memperkuat kembali sinyal sebelum kualitasnya menurun drastis. Yang kedua, implementasi error detection, pendeteksian kesalahan. Jika gangguan tetap masuk, sistem harus tahu bahwa data tersebut rusak. Artinya perlu validasi atau upgrade atau monitoring di sistem sehingga anomali-anomali atau problem atau isu itu bisa terdeteksi di sistem atau di monitoring ya, IMS. Kalau misalnya kita namanya ada dashboard monitoring untuk mengetahui proses 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 pengiriman data atau jaringan tersebut aman atau tidaknya. Ketiga, forward error correction (EFC). Ini adalah metode paling canggih untuk meminimalkan error secara maksimal tanpa perlu mengirimkan ulang data. Cara kerjanya seperti apa? Pengirim menambah kode koreksi khusus redundancy ke dalam paket data. Yang kelima, dalam transmisi, data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Pertama, delay transmisi data mempengaruhi jaringan komputer. Delay transmisi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data, kinerja menurun, pengguna mengalami respon yang lambat, pengalaman pengguna merasa tidak puas, kehilangan data, data mungkin tidak sampai ke tujuan. Dalam jaringan komputer, dalam jaringan komputer, proses delay atau sering disebut latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari titik asal ke titik tujuan. Delay ini bukanlah satu hambatan tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa tahapan proses. Berikut adalah penjelasan mengapa delay terjadi dan bagaimana cara meminimalkannya. Mengapa terjadi delay? Delay terjadi karena paket dan data harus melewati 4 tahap utama dalam perjalanannya. Proses delay, sequence delay, transmission delay, propagation delay. Di mana untuk cara meminimalkan delay adalah meningkatkan bandwidth, memperlebarkan jalan, agar paket data bisa dikirimkan lebih cepat ke media transmisi, sehingga mengurangi transmission delay. Kedua, optimalisasi routing. Menggunakan protokol routing yang cerdas untuk mencari jalur terpendek. Quality of service cost. Mengatur prioritas lalu lintas jaringan, misalkan memberi prioritas utama pada
pada data suara VoIP. Keempat, mengurangi kemacetan. Kelima, content delivery network. Keenam, menggunakan perangkat keras yang cepat. Upgrade router, upgrade router dan switch dengan prosesor yang lebih bertenaga untuk mempercepat proses pemeriksaan paket processing delay. Content delivery network mendekatkan sumber data dengan menggunakan dengan pengguna, misalnya daripada mengambil data server dari Amerika. Pengguna di Indonesia mengambil data dari server mirror yang ada di Singapura atau Jakarta untuk memangkas propagation delay. Baik, baik, dari saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada saat presentasi saya selama pemaparan. Mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.